Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 2 sekarang. Kita sampai pada halaman 61 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Gunakan playlist ini karena dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut, atau langsung saja tap di channel, masuk ke dalam channel, terus cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke. Kita bahas pembelajaran 2. Pada siang hari suhu udara panas. Ya, akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ya, nah ini karena menyusut ya. Ukuran bingkai ya lebih besar dari ukuran kaca karena menyusut. Ada cukup ruang tersedia, kaca memuai hingga kaca tidak pecah. Jadi waktu memuai itu kaca akan melebar ya, perlu ruang muai agar tidak pecah. Ya, saat menyusut juga perlu dikasih ruangan ya. Saat dia menyusut akan mengecil ya, jangan sampai jatuh ya, terlepas jangan sampai. Ya. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut, karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ya, ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama, pandangilah bulan. Sangat puitis ini. Ya, bagaimanakah bentuk bulan? Ya, bulat, ya bulat. Ya, beda bulat dengan bundar ya. Kalau bundar itu 2 dimensi, kalau bulat itu 3 dimensi. Ya. Apakah bulan bergerak? Ya, bulan bergerak. Ya. Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak. Apakah bulan berputar? Ya, bulan juga berputar. Jadi mempunyai rotasi, kala rotasi. Apa yang dikelilingi bulan bumi? Ya, oke. Bentuk bulan bulat, dan ada satu lagi keterangan ya. Sisi muka bulan yang menghadap bumi selalu sama. Sisi muka bulan yang menghadap bumi selalu tetap, selalu sama gitu aja. Seperti itu. Amati gambar berikut. Di sini ini adalah matahari, di sini bumi, di sini bulan. Jadi bumi ini mengelilingi matahari, ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Terus kemudian bulan juga mengelilingi bumi. Jadi bulan mengelilingi bumi sekaligus mengelilingi matahari. Oke. Dan lintasannya di sini terlihat elips ya. Apa yang kamu simpulkan dari gerak bulan? Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus ya. Bulan ya mengalami bulan selalu bergerak. Yang pertama, bulan bergerak berputar pada porosnya. Bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, bulan mengelilingi bumi. Ya, bersama bumi, bulan mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi matahari, dan bersama matahari dan lain-lain, bulan juga mengelilingi pusat Bima Sakti. Bima Sakti ini adalah galaksi kita. Galaksi juga selalu bergerak ya. Jadi gerakan paling tidak ada 3 ini ya. Gerakan yang lain masih
ada dua lagi yang bisa diprediksikan oleh para ahli, yaitu gerakan sistem tata surya ini mengelilingi black hole yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti sendiri juga dalam kondisi bergerak. Fakta sains, bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Jadi ada ya, pertama bulan berotasi pada porosnya, ya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Ada tiga gerakannya. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Ya. Apakah bentuk bulan selalu sama setiap hari? Iya. Ya. Jadi nah, ini bisa dikasih keterangan ya. Bulan memantulkan cahaya matahari. Memantulkan cahaya matahari. Oke. Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Ya, seperti ini ya. Kita apa? Ini bulan. Sebentar. Apakah bentuk bulan selalu sama setiap hari? Ya, yang terlihat, tapi bagian yang terlihat di bumi ini ya bentuknya sama, selalu bulat ya. Jadi ini kalimatnya mungkin agak kurang agak kurang pas ya. Tetapi bulan, sinar bulan yang tetapi bulan ya terlihat bentuknya berbeda karena bentuk sinar yang dipantulkan berbeda ya. Bentuk sinar yang dipantulkan berbeda. Apakah bulan akan selalu sama setiap hari? Ya, tetapi bulan terlihat bentuknya berbeda karena bentuk sinar yang dipantulkan berbeda. Ya, misal kalimatnya adalah apakah bulan terlihat sama setiap hari? Ya, enggak. Terlihatnya enggak sama. Ya. Tapi kalau ini mungkin Pak Ali khawatir ini yang bikin soal kurang teliti dalam mengetik. Ya, kalau bentuk bulan ya selalu bulat seperti ini, tetapi yang terlihat tetapi bulan terlihat bentuknya berbeda karena bentuk sinar yang dipantulkan berbeda, gitu aja ya. Ini sudah komplit jawabnya. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri 4 anak bersama dengan kelompokmu. Kamu lakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. Sebelum melakukan percobaan, bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. Persiapkan bahan dan alat percobaan dengan lengkap dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan. Loh, mana ini? Oh, ini tata tertib saat melakukan percobaan. 1. Pakaian lab. Saat melakukan percobaan dengan bahan kimia, kenakan baju lab, sarung tangan, masker dan sebagainya agar tidak terkena baju atau kulit. Maksudnya zat kimia berbahaya ya. Saat menggunakan peralatan yang panas, kenakan sarung tangan tebal supaya tidak terbakar. Oke. Cegah kecelakaan. Sebelum melakukan percobaan, pelajari dulu cara memadamkan api. Beri tanda semua alat yang berbahaya dalam situasi darurat. Sebaiknya jangan buru-buru. Selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik. Ya, menjaga jangan sampai ada kejadian kebakaran ya. Api. Ini adalah simbol dari api. Saat mengangkat benda panas, demi keamanan gunakan pinset, penjepit atau sarung tangan. Tutup material tertentu dengan sempurna dan jangan sampai terkena panas. Setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar, baru boleh melakukan percobaan menggunakan api. Ya. Listrik, jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Jangan menumpuk beberapa colokan ke satu stop kontak. Jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak. Nanti kalau tumpah, wah bisa berbahaya.
Oke. Oh, masih ada lagi. Benda tajam. Bagian yang tajam harus menjauhi badan. Simpanlah peralatan yang mempunyai tutup dalam keadaan tertutup. Gunakan dengan hati-hati agar jangan sampai terluka. Peralatan dari kaca gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan. Setelah digunakan, cuci bersih lalu simpan. Kenakan sarung tangan karet agar benda kaca tidak mudah terlepas. Bahan kimia tidak boleh dimakan atau dicicipi. Ketika mencium bau cairan, jangan langsung didekatkan ke hidung. Kipasi dengan tangan sampai baunya tercium. Begini kan ya. Nah, jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan. Buanglah. Limbah, asam atau basa dinetralkan. Cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu lalu dibakar. Ya. Cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu lalu bakar. Saat membakar sampah harus minta bantuan orang dewasa. Menguji kenampakan bulan purnama sekarang. Itu tadi syarat-syarat kalau di lab ya. Menguji kenampakan bulan purnama. Alat dan bahan: kotak sepatu besar, ya, kertas hitam, bola plastik, bisa styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm, lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas dan benang hitam. Lakukan percobaan. Lapisi semua kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. Gantungkan bola styrofoam pada seutas benang hitam sepanjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotak. Buatlah lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. Buatlah 5 lubang intip di sisi kotak, 4 lubang, ya, tiap lubang memanjang 1 lubang pada posisi miring lebih rendah dari lampu senter. Terus lalu diintip ya. Pasang penutup kotak bersama bola yang bergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya dengan menggunakan selotip kertas. Nyalakan senter lalu amati bola dengan mengintip melalui lubang intip. Nah, nanti bola akan terlihat dengan berbagai macam pantulan ya. Setelah melakukan percobaan, diskusilah pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Ya, bentuk bola yang terlihat berubah-ubah. Ya, bentuk bola, bentuk pantulan, ya, sinar, ya, berubah, berbeda-beda. Saya menghindari kalimat bentuk bolanya berubah-ubah ya. Kalau bentuk bolanya itu tetap bulat, ya, bentuk pantulan sinarnya yang berbeda-beda. Matikan lampu senter, apa yang terjadi? Bola tidak terlihat. Ya, melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru, ya, yang searah dengan senter, ya, searah ini, yang searah dengan senter. Center. Ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan, presentasikan. Ya, fase bulan ada bulan purnama, lalu ada cembung, ya, ada sabit, dan ada ini apa? Gerhana bulan mati. Ya. Jadi di sini ada fase-fase, gambarnya mana ini. Nah, di sini ini adalah fase cembung. Ini purnama. Ini kelihatan bulan mati ya, atau gerhana ini ya, gerhana. Sama sekali tidak terlihat, ya, atau mati. Bukan, beda dengan gerhana ya. Gerhana terjadi saat purnama. Ini mati. Oke. Kemudian
Di sini cembung. Ini kalau dilihat dari bumi ya terlihat cembung ya. Terus di sini separuh. Terus ini sabit. Ya berarti ada cembung, ada sabit, ada purnama, ada bulan separuh ya. Ya. Jadi coba nanti kita lihat versi buku bagaimana. Jadi untuk sementara biasanya 4 ini. Ya. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat memengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang nelayan tidak dapat melaut, nelayan harus menunggu hingga surut. Ini terjadi karena gravitasi bulan. Air dipengaruhi gravitasi bulan. Ya, bacalah teks bacaan dengan teknik membaca memindai, mengenal bulan. Coba ya. Bacalah, ada bulan. Bulan adalah satelit bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah, atau yang dalam kotak ini kita baca dulu apa ini? Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam pembaca yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca dengan teliti memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayolah baca bacaan Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Oke. Ayo Mengenal Bulan, jadi bacanya cepat saja. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Ya, jadi saat kita membaca memindai itu sebenarnya kita membacanya nggak per kalimat, tidak per kata, per kalimat. Tapi di sini Pak Ali ya bacanya biasa karena untuk didengarkan ya. Tapi sebenarnya kalau kalian membaca sendiri, jadi baca memindai itu langsung satu kalimat, set 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 gitu. Nanti kayak snapshot, kayak potret gitu, jerak 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 gitu. Dan langsung inti dari kalimatnya itu dilihat. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Ya. Jadi sejak zaman kuno posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni dan mitologi. Ya. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan tersebut. Nama Ali. Meja gagasan utama. Tuliskan informasi penting yang mendukung gagasan utama pada lembar meja kaki. Lem di sini. Informasi. Tulislah informasi penting yang mendukung gagasan utama. Nah, ini gagasan utamanya adalah tentang bulan ya, mengenal bulan, mengenal beberapa fakta dengan beberapa mengenal bulan dengan beberapa fakta ilmiah. Gagasan utamanya itu mengenal bulan dengan beberapa fakta ilmiah. Ya, oke. Yang informasi yang pertama, ya, yang mendukung gagasan, bulan adalah satelit terbesar kelima tata surya. Satelit
terbesar, kelima tata surya. Kemudian permukaan bulan sebenarnya gelap. Ya. Ini fase yang teratur mempengaruhi banyak budaya. Ya, fase yang teratur memengaruhi banyak budaya. Ya. Kemudian ini belum ya. Ya ini. Ini yang kan yang pertama. Ini yang kedua seharusnya. Ini yang ketiga. Yang kedua saya taruh di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tidak urut. Yang kedua, bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sebenarnya gelap. Intinya itu, permukaan bulan sebenarnya gelap. Kemudian yang keempat, gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut. Bulan menyebabkan pasang surut air laut. Oke. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ya, ketika berkegiatan sendiri kamu harus melakukannya semuanya sendiri. Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi dan berkoordinasi. Ya, kata kuncinya ini, berkolaborasi dan berkoordinasi saat bersama. Ya, kegiatan berkelompok itu harus bisa berkolaborasi dan berkoordinasi. Ya. Dalam kesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara berkelompok. Dalam nari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut ini 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. Ya, tema ini kelihatan dari satu tema ke tema lain kurang smooth ya. Tadi dari eksperimen bulan menuju ke pakaian-pakaian lab kimia kurang smooth. Jadi dan ini tiba-tiba dari gagasan tentang bulan ke tari juga kurang smooth. Nyambungnya kurang pas gitu. Merasa agak kaget tiba-tiba sudah berubah jadi tari. Ya. Yuk kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut ini 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. Pertama, tari bedayang ketawang. Nah, tari bedaya ketawang dari Surakarta. Ya, kalau dalam bahasa Jawa Surakarta. Tari bedaya ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam istana Kerajaan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasan dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tarian bedaya ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tari budaya ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari bedaya ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus, cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Wah, asik. Ya,
Kemudian ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi yang sudah ada sejak zaman masyarakat feodal. Ya, jadi kalau sudah klasik itu sudah nggak dirubah-rubah lagi ya. Serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa. Di keraton-keraton Jawa tidak dapat disamakan dengan tarian lain karena sifatnya sakral ya. Dulu tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang terpilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari bedaya ya. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik dua kepala drum gendang. Alat musik dua kepala drum gendang dan dipasang instrumen alat semacam suling, puik-puik dari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Daeng Ranu almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis Pakarena yang lain berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari perkampungan yang merupakan pusat kerajaan Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu tari Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 penari perempuan. Pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903 saat Panggali Pataraja dinobatkan sebagai Raja Gantarang Alang Bata. Narinya gini ya. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang tanah yang telah ditaburi padi. Berdasarkan informasi yang telah kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi tarian. Yang pertama ini jelas ya, ini bersifat sakral. Tarian yang bersifat sakral, tarian yang sakral. Sakral. Ya, tadi tidak sembarangan artinya ya. Nah, dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Ya, dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta. Ya, dipentaskan dalam Keraton Surakarta gitu aja ya. Solo, Keraton Surakarta, biar lebih banyak informasi, nggak usah terlalu panjang. Surakarta. Dalam Istana Kasunanan Surakarta. Istana Kasunanan Surakarta.
biar biar kompak ya. Istana Kasunanan Surakarta. Oke. Kita cari informasi baru lagi di sini. Dilaksanakan ketika upacara penobatan raja. Ya, dilakukan 1 kali setahun. Ya, dilakukan 1 kali setahun dalam upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja. Ya, dilaksanakan sekali setahun. Setahun sekali saat penobatan raja atau ulang tahunnya ya, atau saat ini ya, ulang tahun penobatan. Ya. Ada informasi apa lagi? Suci ya. Nah, ini ditambahkan ya pada sakral ya, menyangkut pemujaan pada Sang Pencipta. Karena menyangkut pemujaan pada Sang Pencipta. Tambahkan di sini ya. Gak usah deh, terlalu panjang nanti ya. Yang terakhir ini musiknya saja, musik gamelan Jawa ya. Tata rias kualitas gerak halus cenderung lembut ya. Kualitas halus cenderung lembut ya, diiringi musik gamelan Jawa. Tarian halus cenderung lembut diiringi gamelan Jawa, gitu aja. Tarian lembut ya, diiringi gamelan Jawa. Ya, biar tidak terlalu panjang. Kemudian tari serimpi. Tari serimpi sama ya, tadi bersifat sakral. Ya, kemudian tari klasik. Oke, ini definisi dari klasik ya. Tidak fokus pada serimpinya. Nah, ini kehalusan budi. Gerakan lemah lembut, gerakan lembut menunjukkan kesopanan ya, lebih pada kesopanan ya, kesopanan dan kehalusan budi. Dan kesopanan ini ya, dan kehalusan budi. Ini nggak usah tanda. Kesopanan dan kehalusan budi. Apalagi informasi yang kita dapatkan di sini? Dulu hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang terpilih keraton. Hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang terpilih. Jadi tidak sembarangan. Memiliki tingkat kesakralan sama dengan pusaka. Sama dengan pusaka.
Oh, oke. Tari Pakarena ini berasal dari Jawa Tengah ya. Ini penting juga. Harusnya di awal ya. Berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini sudah apa ya? Kalau di yang Ketawang ini asalnya sudah tersirat ada di sini ya, Kasunanan Surakarta dari Surakarta Solo. Tari Pakarena. Kita lihat Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Terus apalagi? Ya, diiringi oleh alat musik dua kepala drum dan instrumen semacam suling. Ya, dua kepala drum dan suling atau semacam suling ya, kita tulis suling saja. Nah, ini dinamakan Tari Pakarena karena berasal dari perkampungan yang merupakan pusat kerajaan Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Dinama panjang sekali ya. Pakarena Gantarang dinamai karena berasal dari gantangan ya, Gantarang. Ya, dinamai nama tari dari asal tempat, itu Gantarang Lalang Bata gitu aja. Nama tari dari asal tempat, yaitu Gantarang Lalang Bata. Lalang Bata. Terus pertama kali dipentaskan 1903 ya. Saat Panggali Pataraja dinobatkan. Saat penobatan Panggali Pataraja. Panggali, G-nya satu ya. Panggali Pataraja. Kemudian yang terakhir tali gantar dari Kalimantan Timur. Jelas ini dari Kalimantan Timur. Terus apalagi infonya? Ditarikan saat acara adat tertentu. Properti yang digunakan adalah tongkat panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya dirombai-rombai. Propertinya adalah tongkat panjang ya, yang diberi rumbai-rumbai gitu ya.
rumbai-rumbai yang berfungsi untuk tongkat panjang digunakan dalam penari berfungsi untuk melubangi tanah, bambu pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Polantakan kaki menggambarkan cara menutup lubang tanah. Ya, intinya gerakan tari menunjukkan saat menanam padi ya. Menunjukkan kegiatan menanam padi. Nah, oke, itu informasinya. Buatlah catatan seperti buku harian. Tulislah hal-hal penting yang kamu pelajari hari ini. Tulislah juga hal-hal yang menurutmu paling menarik dan mengapa hal tersebut kita telah belajar apa? Fase bulan ya. Jadi kemudian kita juga belajar tentang ini apa? Tata tertib percobaan atau tata tertib percobaan. Kita juga belajar tarian yang tarian secara berkelompok. Ingatlah kembali tentang percobaan yang kamu lakukan ini hari ini, ceritakan kepada orang tuamu secara urut ya. Lakukan kembali percobaan tersebut bersama orang tuamu. Pembelajaran 3 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.